Renungan Terang Hidup Selasa 16 Januari 2024. Tema: Kita adalah utusan Kristus. Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Darah para martir adalah benih bagi gereja Tuhan. Tulisan ini mengingatkan tentang akhir dari perjalanan misionaris Munson dan Lehman. Keduanya yang mati martir di Lobu Pining pada waktu melaksanakan tugas pemberitaan Injil di Tanah Batak 28 Juni 1834. Ludwig Nommensen melanjutkan misi pemberitaan Injil ke Tanah Batak. Pertama kali tiba di Indonesia 25 Juni 1861, tepatnya di Barus. Dia adalah misionaris Zending, utusan dari seminari Rheinische Missionsgesellschaft RMG di Wuppertal, Bremen, Jerman. Dia bertugas menjadikan Tanah Batak sebagai ladang penginjilan. Ia tiba di Pelabuhan Padang 16 Mei 1962 dan melanjutkan perjalanannya ke Tanah Batak. Memulai pelayanannya, ia naik ke atas bukit Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara. Ia menatap dari sana ke seluruh penjuru Tanah Batak, seraya ia berdoa kepada Tuhan, "Hidup atau mati, biarlah aku tinggal di tengah-tengah bangsa ini untuk menyebarkan firman dan kerajaan-Mu." Sebagai seorang misionaris bersama keluarga, Nommensen banyak menghadapi tantangan. Adaptasi ke raja-raja orang Batak, bahasa, kesenjangan pengetahuan tentang kehidupan, dan lain-lain. Tantangan yang terbesar pernah dihadapi oleh Nommensen adalah ketika malapetaka yang terjadi akibat epidemi kolera di Tanah Batak yang sungguh mengerikan. Saat itu angka kematian pada anak-anak sangat tinggi. Kampung-kampung yang tercemar, wabah terasa mencekam, bahkan ada yang ditinggalkan penghuninya. Sebagian besar keluarga memiliki lebih banyak anak di kuburan daripada di rumah. Diperkirakan 3/4 dari populasi anak yang dilahirkan telah meninggal sebelum usia 8 tahun. Demikianlah catatan Nommensen dalam suratnya tanggal 5 Juli 1875 yang menggambarkan situasi di kawasan Batak Toba, Tapanuli Utara. Menghadapi tantangan yang tragis tersebut, Nommensen dengan inisiatif yang cekatan menolong masyarakat melalui mengolah herbal sebagai pengobatan. Rasul Paulus telah mengalami lebih dahulu sebagai Rasul Kristus untuk memberitakan kabar baik ke penjuru bumi. Ia memberikan dirinya didamaikan dengan Allah dari orang yang memburu murid-murid Kristus karena pemahamannya yang tertinggal tentang Kristus, hingga ia berubah mengenal Kristus dan menyerahkan diri dipakai Allah sebagai Rasul Kristus. Seorang utusan Kristus adalah seorang yang didamaikan dengan Allah.
Utusan Kristus adalah orang yang membawa pesan Allah ke tengah dunia. Seiring dengan itu Allah turut bekerja di dalamnya. Dalam firman ini, orang percaya diberikan mandat yang sama, yaitu untuk memberitakan Kristus kepada setiap orang. Sebagai utusan Kristus dalam memberitakan firman itu, tidak cukup hanya di dalam perkataan semata, tetapi harus sampai kepada cara hidup yang benar. Jangan sampai utusan itu hidup lebih tercela dibandingkan orang-orang yang tidak percaya. Karena setiap orang percaya adalah utusan Kristus. Dalam firman ini, orang percaya diberikan mandat yang sama, yaitu untuk memberitakan Kristus kepada setiap orang. Sebagai utusan Kristus dalam memberitakan firman itu, tidak cukup hanya di dalam perkataan semata, tetapi harus sampai kepada cara hidup yang benar. Jangan sampai utusan itu hidup lebih tercela dibandingkan orang-orang yang tidak percaya. Karena setiap orang percaya adalah utusan Kristus, maka setiap orang percaya harus menyampaikan damai yang dia terima dari Yesus. Setiap orang harus merasakan damai itu di dalam hidup mereka, dimanapun kita berada dan apapun profesi kita diutus untuk memberitakan Kristus selama kita masih hidup di dunia ini. Renungan. Apapun profesi Anda, bersediakah Anda menyatakan diri sebagai utusan Kristus? Sebutkanlah mengapa Anda bersedia menjadi utusan Kristus. Maukah Anda menunjukkan dalam hidupmu sikap yang berani menghadapi tantangan selaku utusan Kristus? Marilah kita berdoa. Terpujilah dan mulialah nama-Mu ya Tuhan, karena mempercayakan Injil-Mu kepada kami. Mampukan kami untuk senantiasa memberitakannya di dalam hidup kami. Amin.